Nama saya Fitria Eva, NIM 19104168874, kelas A1 pagi. Mata kuliah Riset Operasi. Riset operasi, pengertian, tahap, model, definisi, tujuan, dan contoh. Pada mulanya riset operasi tidak terlepas dari Perang Dunia Kedua. Karena terjadi perang, maka terjadi sebuah kebutuhan. Ialah bagaimana cara mengalokasikan sumber-sumber daya yang sangat terbatas kepada berbagai elemen operasi militer dalam sebuah kegiatan secara efektif. Karena itulah pemimpin-pemimpin perang meminta saran kepada ahli dalam bidang sains untuk melakukan pendekatan ilmiah untuk menghadapi permasalahan dan melakukan upaya pemecahannya secara strategis. Pengertian riset operasi. Metode pengoptimalan proses pengambilan keputusan yang dibatasi ketersediaan sumber daya mengenai bisnis, ekonomi, sosial maupun bidang lainnya menggunakan pendekatan ilmiah berupa pemrograman linear. Pada tahun 1939, G.A. Robert dan E.C. Willia mengembangkan untuk pertama kalinya sebuah sistem komunikasi untuk Angkatan Udara atau AU Inggris. Kemudian pada tahun 1940, riset operasi digunakan oleh McCloskey dan Trefton dari Inggris untuk menemukan suatu alat baru untuk mendeteksi kegiatan militer musuh. Mulai dari situlah ditemukan alat pendeteksi yaitu radar. Pada saat Amerika terlibat dalam Perang Dunia 1942 sampai 1943, dibentuklah divisi riset analisis. Setelah perang berakhir, keberhasilan pada bidang militer menarik perhatian para industriawan. Mereka memperdalam teknik-teknik yang ada untuk kegiatan perusahaan. Secara lebih khusus, banyak permasalahan dapat terselesaikan dengan menggunakan teknik riset operasi. Riset operasi ialah metode digunakan untuk memformulasikan dan merumuskan sebuah permasalahan sehari-hari, baik itu mengenai bisnis, ekonomi, sosial, ataupun bidang lainnya ke dalam suatu pemodelan matematis untuk mendapatkan solusi yang optimal. Model dalam OR. Penyederhanaan realitas dari suatu sistem yang kompleks dengan menunjukkan hubungan-hubungan langsung atau tidak langsung dari aksi dan reaksi dalam pengertian sebab dan akibat yang harus mencerminkan semua aspek realitas yang sedang diteliti sehingga menjadi suatu fungsi tujuan dengan seperangkat kendala yang diekspresikan dalam bentuk variabel keputusan. Alasan pembentukan model. Yang pertama, menemukan variabel-variabel yang penting atau menonjol dalam suatu permasalahan. Yang kedua, penyelidikan hubungan yang ada di antara variabel-variabel. Riset operasi tersebut meliputi yaitu 1. Linear programming. Menurut Frederick S. Hiller dan Gerald J. Lieberman, linear programming adalah suatu model matematis yang digunakan untuk menggambarkan masalah yang ada. Dikenal dua macam fungsi linear programming yaitu fungsi tujuan, menggambarkan apa yang ingin dicapai oleh perusahaan atau organisasi dengan menggunakan sumber daya yang ada. Fungsi tujuan tersebut menggambarkan bentuk maksimasi atau minimasi yang biasanya dinyatakan dalam notasi Z. Fungsi kendala menggambarkan kendala yang dihadapi perusahaan atau organisasi dalam kaitan mencapai suatu tujuan. Untuk kasus linear programming, kendala yang dihadapi lebih dari satu. 2. Penetapan teori antrian adalah teori yang menyangkut studi secara matematis dari basis-basis penungguan. 3. Teori persediaan adalah sebuah teori yang berpengaruh mengenai pengambilan dan penghabisan jangka-jangka. Persediaan adalah untuk menunjang kelancaran sebuah proses produksi atau operasi. Yang keempat, teori permainan adalah bagian dari ilmu matematika yang mempelajari tentang interaksi antar agen, di mana tiap malam strategi yang dipilih akan memiliki payoff yang berbeda pada setiap agen. 5. Program simulasi atau simulation. Simulasi adalah suatu proses peniruan dalam sesuatu yang
nyata beserta keadaan dalam sekelilingnya, atau state of affairs. Aksi dalam melakukan simulasi ini secara umum adalah menggambarkan sifat-sifat pada karakteristik kunci dari kelakuan sistem fisik ataupun sistem yang abstrak tertentu. Definisi riset operasi. Menurut Operation Research Society of General Britain, riset operasi merupakan penerapan pada metode-metode ilmiah dalam masalah yang kompleks dan pengelolaan sistem manajemen yang besar, baik itu menyangkut manusia, bahan, mesin, bisnis, pemerintah, uang, dan industri, bahkan pertahanan. Menurut Operation Research Society of America, riset operasi berkaitan dengan adanya pengambilan sebuah keputusan secara ilmiah serta bagaimana membuat suatu model yang baik dalam merancang serta menjalankan sistem yang beralokasi sumber daya yang terbatas. Inti dari definisi di atas adalah bagaimana sebuah proses pengambilan sebuah keputusan yang optimal dengan menggunakan alat analisa uang ada dan adanya keterbatasan resource atau sumber daya. Model-model riset operasi. Terhadap beberapa klasifikasi model dalam riset operasi. Yang pertama, model matematik. Model matematik menggunakan simbol-simbol pada matematika. Dalam penggunaan ada dua model matematika, yaitu model probabilistik, yaitu membahas untuk situasi yang tidak pasti. Contoh, apakah hari ini akan hujan? Yang kedua, deterministik, yaitu membahas untuk situasi yang pasti. Contohnya 5 tambah 5 sama dengan 10. Model analog. Model analog mempunyai suatu kondisi yang dapat dianalogikan melalui ciri-ciri yang ada. Contohnya adalah pada jam dinding, jarum pendek menunjukkan waktu jam, jarum panjang menit, dan jarum detik. Model ikonik. Model ikonik merupakan suatu model yang berbentuk sebuah penyajian berupa fisik dari apa yang ada. Contoh pensil, pena, dan lain-lain. Model ikonik dapat diobservasikan atau diamati, dipegang atau disentuh, dan dapat dijelaskan akan tetapi sulit untuk dimanipulasi. Tahap umum dalam riset operasi ada 5 tahap dalam riset operasi, yaitu 1. Merumuskan masalah. Menggambarkan permasalahan yang sedang dihadapi oleh perusahaan atau organisasi, membentuk model matematis, membuat ke dalam model matematis agar membuat permasalahan dapat lebih jelas dan dimengerti dalam mengetahui hubungan yang saling terkait. Ketiga, mencari penyelesaian masalah. Alat analisa pada riset operasi dipilih alat mana yang akan digunakan dalam memecahkan masalah tersebut. 4. Menguji atau validasi model. Proses pengecekan apakah model tersebut dapat mencerminkan dari apa yang diwakili. Model ini difungsikan sebagai dasar pengujian validasi dengan memperbandingkan hasil masa lalu dengan masa kini dan harus memberikan hasil yang sama. Melaksanakan keputusan. Langkah menjalankan keputusan yang sesuai dengan apa yang telah dibuat pembuatan keputusan. Sangat penting pada langkah ini karena pelaksanaan keputusan memberikan kepastian bahwa masalah dapat diselesaikan dengan baik dan juga dapat memperbaiki kekurangan yang ada. Contoh-contoh permasalahan dalam riset operasi. Yang pertama, persoalan biaya pemasaran berbagai produk. Yang kedua, perencanaan produksi. Yang ketiga, persoalan atau masalah pencampuran. Yang keempat, persoalan transportasi. Yang kelima, persoalan antrian dan inventory. Yang keenam, persoalan network planning atau PERT. Contoh riset operasi. Suatu perusahaan menghasilkan 2 produk, meja dan kursi yang diproses melalui 2 bagian, fungsi perakitan dan pemolesan. Pada bagian perakitan tersedia 60 jam kerja.
sedangkan pada bagian pemolesan hanya 48 jam kerja. Untuk menghasilkan satu meja diperlukan 4 jam kerja perakitan dan 2 jam kerja pemolesan. Sedangkan untuk menghasilkan satu kursi diperlukan 2 jam kerja perakitan dan 4 jam kerja pemolesan. Laba untuk setiap meja dan kursi yang dihasilkan masing-masing senilai Rp80.000 dan Rp60.000. Berapa jumlah meja dan kursi yang optimal dihasilkan? Perumusan persoalan dalam bentuk tabel. Waktu yang dibutuhkan per unit, total jam tersedia, perakitan. Jika proses perakitan meja 4 unit dan kursi 2 unit, total jam tersedia 60 menit. Sedangkan pemolesan 2 meja dan 4 kursi, total jam kerja tersedia 48 menit. Laba atau unit Rp80.000 meja dan Rp60.000 kursi. Perumusan persoalan dalam bentuk matematika. Laba sama dengan 8 kali 1 tambah 6 kali 2 dalam satuan Rp10.000 dengan kendala 4 kali 1 dan 2 kali 2 sama dengan 60. 2 kali 1 tambah 4 kali 2 sama dengan 48. X1, X2 pangkat 3, 0. Langkah-langkah dalam perumusan model LP. Yang pertama, definisikan variabel atau keputusan description variable, variabel yang nilainya akan dicari. Rumuskan fungsi tujuan, maksimasi atau minimasi. Tentukan koefisien dari variabel keputusan. Yang ketiga, rumuskan fungsi kendala sumber daya. Tentukan kebutuhan sumber daya untuk masing-masing peubah keputusan. Tentukan jumlah ketersediaan sumber daya sebagai pembatas. Yang keempat, tetapkan kendala non-negatif setiap keputusan atau kuantitatif yang diambil negatif, nilai negatif. Perumusan persoalan dalam model LP. Definisi variabel keputusan. Keputusan yang diambil adalah berapakah jumlah meja dan kursi yang akan dihasilkan. Jika meja disimbolkan dengan X1 dan kursi dengan X2, maka didefinisikan variabel keputusan X1 sama dengan jumlah meja yang akan dihasilkan dalam satu unit. X2 jumlah kursi yang akan dihasilkan dalam satuan unit. Perumusan fungsi tujuan. Laba untuk meja dan kursi yang dihasilkan masing-masing Rp80.000 dan Rp60.000. Tujuan perusahaan adalah untuk memaksimumkan laba dari sejumlah meja dan kursi yang dihasilkan. Dengan demikian, fungsi tujuan dapat ditulis laba sama dengan 8 kali X1 tambah 6 X2 dalam satuan Rp10.000. Perumusan fungsi kendala. Kendala pada proses perakitan. Untuk menghasilkan satu buah meja diperlukan 4 jam dan untuk menghasilkan satu buah kursi diperlukan 2 jam. Pada proses perakitan, waktu proses perakitan 60 jam. 4x1 tambah 2x2 sama dengan 60. Kendala pada proses pemolesan. Untuk menghasilkan satu buah meja diperlukan waktu 2 jam dan untuk menghasilkan satu buah kursi diperlukan waktu 4 jam. Pada proses pemolesan, waktu yang tersedia adalah 48 jam. 2x1 tambah 4x2 sama dengan 48. Kendala non-negatif. Meja dan kursi yang dihasilkan tidak memiliki nilai negatif.